ada suara kayak kelereng. Perhatikan. Yo, what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dinda Gemes. Hari ini kita kegiatannya masih di bengkel, dan akan selalu di bengkel. Hari ini atau siang ini kegiatan kita akan mengoprek-ngoprek, kita akan membongkar Honda Beat Fi atau the Beat injeksi. Dimana Beat injeksi ini terdengar, kita dengarkan tadi, ini ada suara kayak suara kelereng saat digas. Ini sejenis kayak suara, antara suara mesin di bagian setang ataukah ini di bagian perumahan roller. Nah, ini kita akan cek dulu, kita akan memastikan dulu yang bermasalah suara tadi kayak suara kelereng waktu digas itu apa. Kalau kemungkinan pertama ini antara perumahan roller. Nah, kemungkinan kedua ini apakah kipasnya kendor. Kemungkinan ketiga ini antara setang bagian belah mesin. Nah, nanti kita akan cek dulu apakah yang bermasalah ini ringan atau enggak. Nah, ini kita lepas dulu ya. Ini bagian rumahan roller yang kemungkinan mengakibatkan suara kayak kelereng tadi, kemungkinan ini. Nah, kita cek dulu ya. Ini tahap pertama. Ternyata benar ini perumahan rollernya sudah kocak. Ini yang mengakibatkan suara sejenis kayak kelereng tadi, suara kasar banget waktu digas ini. Nah, ini seperti ini. Ini perumahan roller ini banyak yang kemakan seperti ini, banyak ausnya. Jadi yang mengakibatkan ini menjadi kocak ini karena faktor karet ini. Sebentar, ini ada penutup, ini seharusnya ada karetnya nih. Ini seharusnya ada karet 3 biji. Nah, ini tadi terpasang seperti ini, nggak ada karetnya. Nah, otomatis dia sistem kerjanya pasti akan kocak. Seharusnya standarnya ini ada 3 biji karet. Nah, seperti ini nih, karet atau atom ini masuk ke dalam seperti ini, jadi dia nggak kocak. Nah, ini kayak gini sistem kerjanya. Kemungkinan waktu nyervis dulu atau siapa di mana. Nah, ini kocak banget ini. Ini biang keroknya di sini ya. Nah, ini kenapa karetnya nggak terpasang? Ini kemungkinan waktu nyervis dulu di tempat lain atau di mana kita nggak tahu. Ini lupa masang karet bisa, karena logikanya nggak mungkin karet ini bisa pecah tiga-tiganya kan gitu kan. Nah, sebenarnya sepele sih ya, karena karet tadi lupa nggak dipasang, jadi otomatis akan dia menghantam ketiga-tiganya, otomatis rumah rollernya yang menjadi sasaran. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya tentang tujuan kita berbagi pengalaman. Ini adalah sedikit trik atau cara di mana beat injeksi ini saat digas, ditarik gas, ini suaranya kasar banget kayak suara kelereng. Jadi kita juga nggak boleh jadi seorang mekanik itu, dari seorang bengkel itu nggak boleh gegabah dalam menganalisa suatu penyakit atau suatu kerusakan. Kita harus cek benar-benar teliti, kita harus cek benar-benar satu persatu, dilihat benar-benar, dianalisa, jangan gegabah. Oh, ininya Pak yang rusak, oh ininya Bu yang harus diganti misalnya gitu kan. Jadi seorang bengkel nggak bisa seperti itu. Kita harus benar-benar jeli, harus benar-benar pasti bahwa ini yang rusak gitu kan. Dengan cara ya seperti ini, kita cek dulu gitu kan. Ya, kita harus cek benar-benar satu, memastikan benar-benar yang rusak atau enggak gitu kan. Jadi nggak boleh gegabah atau gerusa-gerusu dalam menentukan suatu penyakit. Jadi kita harus benar-benar seperti ini. Nah, kita setelah mendengarkan suara tadi, kita cek dulu bagian roller. Nah, nanti kalau bagian roller misalnya lolos, dalam arti dia nggak rusak, kita bisa cek sebelah kanan, itu ada kipas. Karena dulu sering kejadian dikira mesin, ternyata baut kipasnya kendor, ternyata baut magnetnya kendor. Nah, itu berbagai kemungkinan seperti itu bisa terjadi karena hal sekecil itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, makanya sebelum membelah mesin, misalnya mengantisipasi, oh ini stangnya Pak gitu kan, sebelum bilang seperti itu kita harus benar-benar teliti. Kita tahap ringan dulu dicek. Nah, kita cek dari bagian gardan,
Habis itu kalau memastikan gardan ini nggak ada yang bermasalah, nggak ada yang rusak, kita geser ke bagian kanan. Kalau magnetnya nanti kita sudah cek kipasnya nggak masalah, nah dihidupkan masih bunyi, nah ini kemungkinan di bagian stang ataupun kelahar, karena suaranya nyaring banget ya, kayak suara kelereng. Jadi apa, kayak kelereng atau sejenis kayak batu kocak ya. Jadi ini pertanda di bagian rumah roller. Jadi ini kemungkinan pertama kita bahwa yang rusak ini bagian roller ternyata benar, karena perumahan roller ini kocak sedikit dia pasti berulah atau bermasalah. Nah jadi sedikit trik atau sedikit cara, sedikit saran kita bahwa kita sebagai seorang bengkel jangan gegabah mengambil keputusan. Intinya kita harus sabar menganalisa, karena jiwanya seorang mekanik itu memperbaiki, menganalisa benar-benar, jangan asal mengganti gitu kan. Jadi karena nggak boleh gegabah, sekali lagi ya, kalaupun asal ganti juga misalnya anak-anak pun bisa gitu kan logikanya. Cuman intinya sedikit saran, mari kita sebagai seorang mekanik belajar bekerja sama. Apa yang menjadi kerusakan, apa yang menjadi tujuan seorang mekanik itu kita lanjutkan benar-benar. Jangan asal ganti, jangan asal oh ininya Pak ganti, pokoknya asal ganti bla 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 gitu kan. Jadi memang benar-benar harus benar dipastikan, jangan asal ininya Pak yang rusak gitu kan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Tujuan kita membuat suatu penayangan ini tujuannya berbagi pengalaman. Silakan kritik dan saran bagi senior-senior kita. Semoga ini bermanfaat bagi semua teman-teman. Oke, ini sudah tahu ya, ini penyakit yang suara kasar tadi ternyata perumahan roller. Jadi kita nanti akan membongkar, cek bahwa rumah roller yang baru ini nanti kita akan tunjukkan yang baru perbedaannya seberapa, kok bisa sekasar itu gitu kan. Masa gara-gara rumah roller sekasar itu. Nah ini bukti di lapangan seperti itu gitu kan. Nah ini sudah kita siapkan barangnya. Perumahan roller ini kita pakai yang spare part aslinya dari Honda punya. Nah ini dijual terpisah ya. Berhubung karetnya nggak ada, jadi kita beli sendiri ini karetnya. Karetnya juga dijual terpisah, bukan satu paket ya. Biasanya kalau orisinil memang seperti ini. Kita rumah rollernya sendiri, karet tutup rumah roller sendiri. Jadi kita enak pakai yang asli ini seperti ini. Kita tinggal merakit satu persatu, kita tinggal masang, akan kembali sempurna lagi. Oke. Nah ini kita bandingkan sama yang tadi. Nah ini kalau yang lama sudah ini banget ya, sudah kocak banget ya. Nah ini seperti ini yang bikin bunyi. Nah ini kalau dimasukkan ke yang baru, nah seperti ini seharusnya seperti ini ya. Jadi perbedaannya sama yang baru sama yang bekas itu seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Yang rusak ini ternyata seperti ini. Biang keroknya adalah rumah roller. Bagi teman-teman yang bermanfaat silahkan di like, comment, subscribe, dan tekan lonceng. Silahkan share ke teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat. Matur nuwun, thank you.